selamat datang di Kalam 4000 sudah di sini. Ya, jadi pada saat kemarin press conference dan peluncuran Honda PCX 160 itu, ya ada sesi di mana Q&A ya. Jadi diberi waktu untuk bertanya mengenai segala macam tentang Honda PCX dan untuk Honda secara garis besarnya. So, apa aja pertanyaannya? Simak terus videonya sampai habis. Mungkin ini pertanyaan atau juga bisa bilang concern dikit ini. Saya ingin bertanya, kenapa sih Honda itu khususnya yang 160 cc belum memasang VTEC? Karena lawan sebenarnya ini yang ditunggu oleh kalangan otomotif ya, para bikers gitu. Di sini saya tadi pas berdua ini kita banyak berbuat lebih dari 10 jam ya. Terus kita tes top speed sampai dulu habis kayak makan quest ya. Tapi top speednya hanya 118 dan padahal kita beda bobot ya. Apakah ini mungkin ada pembatasan top speed demi keiritan atau memang segitu? Terus tadi terkait dengan pertanyaan tadi Suhardiayu terkait dengan teknologi variable valve timing and lift electronic control gitu ya, VTEC gitu ya. Di Honda sendiri sebenarnya baru diaplikasikan di CB400 di motor e-bike. Cuma dengan yang kondisi sekarang pun sebenarnya dari sisi performa dan tenaga itu sudah cukup ya, sudah cukup baik, dan dari akselerasi, terus putaran atas, terus dari konsumsi bahan bakar gitu ya. Nanti mungkin kita mengikuti aja perkembangan dari pabrik, apakah saat ini memang dibutuhkan banget teknologi seperti itu. Karena kalau misalnya diaplikasikan, berarti kan nanti ada penyesuaian juga nanti dari sisi engine-nya, kurang lebih seperti itu dari VTEC ya. Mungkin sudah cukup menjawab ya. Itu nanti kita mengikuti update saja kalau ada perkembangan terkait dengan teknologi VTEC di lab ya, itu teknologi untuk lab. Terus kaitannya tadi dengan performa pada saat putaran atas ya. Top speednya kenapa beda? Jadi berapa dapat top speednya ada berapa? 118. 118 ya. Berarti perlu dibawa kalau kita bagus mangkrak berarti. Yang jalan turunan gitu. Ya, kita kenal yang namanya power to weight ratio gitu kan ya. Artinya rasio bobot terhadap tenaga kan gitu. Jadi kalau misalnya, mohon maaf nih, kalau bobotnya semakin berat, berarti juga mempengaruhi rasio terhadap powernya juga gitu kan. Artinya semakin ringan juga sama kondisinya seperti itu. Termasuk juga distribusi powernya dari unitnya sendiri, bobot unitnya sendiri kan ya. Jadi kalau semakin berat unitnya juga berpengaruh terhadap performa powernya, apalagi pengendaranya juga. Ya berarti bisa jadi realnya pengendara A dan pengendara B distribusi powernya berbeda. Tapi dia kalau di motor standar memang terkait dengan safety dari sisi berkendara dan juga safety dari sisi engine itu pasti dikasih limit, maksimum limit pasti ada. Jadi kalau kita mau bawa kencang sekencang-kencangnya jalan turunan lurus itu pasti di putaran atas ada limitnya, pasti akan di limit ya seperti itu. Kecuali kita mau buka limitnya itu aftermarketnya terserah seperti itu ya. Jadi bisa jadi ada yang dapat 118, ada yang dapat 120, ada yang mungkin lebih kencang lagi kayak gitu, didorong dari belakang kayak gitu. Bisa dari belakang gitu lebih itu. Uji pabrikan berapa? Iya? Uji pabrikan. Kalau di uji pabrikan memang belum diinformasikan ya kaitannya dengan speed, cuman yang diinformasikan terkait tadi kan keiritannya. Itu yang bisa sampai di 1 liter untuk 45 km. Kalau kecepatan sih kita kaitannya dengan safety biasanya tidak diinformasikan kaitannya top speednya berapa. Kecuali motor sport kayak gitu mungkin baru diinformasikan speednya maksimum berapa. Kalau yang kinetic biasanya jarang diinformasikan. Oke. Seperti itu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Afif Toha
Cuma ingin menanyakan mengenai PCX 160 yang baru kan cover stangnya itu kan baru ya. Apakah itu bisa dipakai untuk PCX yang lama? Itulah. Soalnya teman-teman juga pada pengen bertanya itu kan. PCX yang lama dikasih cover yang baru ini apakah bisa? Atau harus PNP paksa dan gitu? Gitu aja deh. Terima kasih. Sekarang apakah bisa substitusi dengan versi basic lama? Bisa, asal ganti basicnya udah. Bisa, asal ganti stangnya satu set. Ya, jadi dari leher-leherannya bawa ke basic yang versi sebelumnya. Kalau cover-coveran sendiri itu udah ada pegangan, soalnya ada pegangan dan ada damper untuk basic yang versi 160 2021. Kalau yang sekarang itu tidak ada damper tapi ada cover di sana. Ya. Dan ukuran panjangnya juga lebih panjang dibanding yang versi yang 160. Jadi harus ukurannya satu stang gitu ya, satu set. Dengan holder-holdernya berarti. Seperti itu kurang lebih. Selamat sore, saya Fauzi. Ada dua pertanyaan tadi sebelumnya. Untuk dari tagline upgrade your pride itu dapat banget pride-nya, kita feel-nya itu dapat dari segala sisi. Memang selain desainnya elegan, mewahnya pun juga dapat. Baik, ini pertanyaan tentang sistem atau fitur roadsing-nya. Yang pertanyaan pertama, ada berapa bahasa sih? Apakah hanya bahasa Indonesia atau bisa bahasa Inggris? Karena kita juga melihat bule-bule pun juga banyak yang rental motor kan, bahkan juga beli motor Honda. Nah, andai kata tadi sebenarnya saya juga belum sempat nyoba ada beberapa language gitu. Kalau misalkan hanya bahasa Indonesia, apakah kedepannya juga di-upgrade ada bahasa Inggris dan juga bahasa Rusia, karena Rusia juga di Bali lagi booming seperti itu. Terus yang kedua juga masih tentang roadsing, yaitu tentang ada warna white, black dan auto. Nah, ini kan berarti dia menggunakan sensor. Ketika dia kena sinar matahari berarti dia black kalau nggak salah ya, jadi warna untuk tampilan PVP-nya. Kemudian ketika gelap di malam hari, sore sama malam hari berarti dia warnanya putih. Bagaimana ketika kita selama perjalanan kan banyak pohon-pohon rindang, terang gelap. Apakah sensor itu ada berapa sekian detik untuk menangkap oh ini lagi terang, dia berubah gelap, begitu juga sebaliknya, atau instan? Kalau instan kayaknya lucu banget, nanti kita putih, nanti lama-lama malah konslet gitu. Jadi apakah ada jenjang timernya gitu? Itu aja sih, terima kasih. Izin jawab yang terkait bahasa. Kebetulan saya waktu itu ngobrol sama Renback yang ada pembahasan, karena yang di tetangga katanya cuma ada bahasa Indonesia ya. Di kita tuh infonya udah ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dua dulu ya? Atau ada bahasa lain? Ada 10 bahasa sekarang. Lagi pertama launching di Desember itu 2 bahasa, sekarang 10 bahasa Pak. Jadi harusnya sudah mencakup berapa dan berapa kendalanya yang di tangga itu. Kalau kita mau iPhone, mau Android bisa semua. Bahasa Inggris Indonesia ada, cuman ada 8-nya lagi. Kalau saya Jepang atau Chinese, nanti coba ada apa aja? Denmark ada, bahasa Denmark, karena saya kemarin coba nyoba kalau misalnya random kepencet bahasa Jepang misalnya kayak gitu kan, gimana cara menemukan bahasa ini atau mengubah bahasanya, kan itu random juga kan ya. Kalau misalnya saya tiba kepencet bahasanya dari bahasa Jepang, terus balik lagi ke menu awal, misalnya Jepang semua, kanji semua. Nah itu ada rumusannya sendiri nanti supaya bisa balik lagi ke menu bahasanya. Jadi salah satunya yang saya lihat itu ada bahasa Jepang, bahasa yang utama adalah negara-negara yang menjual PC 160 saat ini, itu pasti sudah ada bahasanya. Jadi yang pasti Amerika, Jepang, Thailand, Indonesia, Eropa beberapa ada seperti itu. Kalau totalan 10 ya. Nanti boleh dilihat langsung lah menu-menunya di sana. Dan kalau kita lihat dari pertama launching 2 bahasa, sekarang 10 bahasa, nggak menutup kemungkinan cepat mungkin akan merambah, terutama untuk ketika dia mau ekspor kemana ya. Iya benar. Jadi fitur roadsing itu akan ada update. Jadi yang sudah dari yang pengalaman kami yang di Big Byte ya, pengalaman kami di Big Byte itu menu yang smart panel meter seperti itu kalau ada update itu biasanya akan otomatis tersinkronisasi dengan bisa lewat apps-nya atau lewat update manual. Jadi akan terus termasuk juga dengan aplikasi roadsing-nya juga. Itu akan terus terupdate. Jadi sangat memungkinkan kalau misalnya di dalam itu menunya ada update lagi, sangat memungkinkan sekali.
Ya, sementara aplikasi bahasanya ada 10. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, tampilan layar white and black atau auto ketika kena bayangan bisa berganti-ganti mode atau tidak? Bagaimana tentang safety-nya? Oh iya, analoginya ke Google Maps lah. Google Maps kalau kita bawa malam kan langsung otomatis gelap ya. Kalau kita bawa ke siang itu otomatis terang. Cuman ada transisinya, pasti tidak akan langsung menjadi terang jadi gelap, jadi terang jadi gelap. Nah itu to be confirm dulu, kami to be confirm dulu ya. Kalau misalnya terang gelap, nah, berapa lama transisinya dia untuk pindah itu mesti kami to be confirm dulu. Oke, sudah cukup menjawab. Kalau Mas Gandia, ini pertanyaan sangat teknis sekali, sebelumnya saya minta maaf. Jadi kalau setiap keluar motor baru itu pasti ada reset roller atau enggak CVT. Karena CVT-nya all new dan juga settingan motornya beda banget. Nah, saya tadi coba itu untuk tarikan awal memang better dari yang sebelumnya. Tapi menurut saya kesimpulannya di motor RPM tengah ke atasnya itu lebih mantap dibanding yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya apakah rollernya sama atau berbeda? Nah, substitusi roller atau CVT-nya itu apakah bisa pakai yang tipe sebelumnya? Karena mungkin akan ada banyak risetan lagi di market karena ini motor kan baru banget gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih. Untuk tadi mungkin agak Bro Lukas agak amazed ya karena membawa basic racing ini kurvanya konsisten dari putaran bawah sampai menengah gitu ya, kurvanya, terus ngerasa apakah ada perubahan. Analoginya kita bandingin dari stylo dengan Vario 160. Itu sebenarnya juga kalau ada yang pernah nyoba ya, yang stylo dengan Vario 160 ada perbedaan ya, riding feelingnya berbeda ya. Nah seperti itu juga, jadi secara spesifikasi engine itu masih sama, spesifikasi engine termasuk juga dari sisi rollernya. Rollernya masih sama dengan seri 160cc itu menggunakan roller 19 gram. Yang ADV, PC, Vario, Stylo itu semua masih menggunakan roller 19 gram. Yang membedakan kurvanya berbeda adalah dari sisi mappingan dari sisi engine-nya. Itu yang membedakan. Cuma kalau memang mau ada ubahan-ubahan, alternatifnya kalau menggunakan seri 160cc itu semua menggunakan roller 19 gram. Kalau menggunakan di bawah itu paling tinggi berat roller yang kita gunakan adalah roller dengan berat 19 gram di seri 160. Kalau alternatif yang di bawahnya itu ada yang 18 gram itu seri ADV 150. Itu 18 gram, terus di bawah itu 17 gram ada Vario 125, di bawahnya 16 gram ada PCX 150. Di bawahnya 15 gram ada Scoopy seri Scoopy 110cc. Itu alternatifnya. Jadi paling ringan berat roller yang kita pakai itu roller 15 gram. 15, 16, 17, 18, 19. Itu. Mesin kirian 11 terus. Referensinya. Kalau mesin kirian ya 11. Iya, mesin kirian iya. Lain lagi di luar standar. Kurang lebih seperti itu ya. Siap. Nah, pada saat acara tersebut juga saya juga mengajukan 2 pertanyaan. Cuman saya nggak sempat ngerekord ya karena saya bertanya. Jadi pertanyaan saya itu ada 2. Yang pertama, agar teman-teman tahu disc brake new Honda PCX 160 itu sekarang udah jadi satu sama pulsernya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade itu nggak upgrade disc brake nggak bisa pakai cakram aslinya, ya kan? Nah itu saya tanyakan. Terus gimana caranya kalau saya mau upgrade disc brake depan dari new Honda PCX 160 ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pertanyaan saya adalah seberapa penting penggunaan speedometer Honda Roadsync ini di Honda PCX 160, karena secara Honda Roadsync ini cuma ada di Moge aja. Seperti itu pertanyaannya dan ini jawabannya. Yang pertama tentang mengganti disc brake pulser gitu ya. Dan seberapa penting speedometer yang identik dengan Moge diaplikasikan di motor PCX di bawah 200cc? Boleh silakan? Kalau yang kaitannya pulser mungkin saya jawab, mungkin kaitannya aplikasi Roadsync nanti mungkin dari bapak-bapaknya mungkin bisa. Yeah. Ini saya mesti confirm dulu ke Mas Surya. Yeah. Yang pulser ring ini maksudnya kalau di kita dengan
unit lain apa gimana? Maksudnya- apa diperbesar distripnya? Iya betul, iya. Base-nya sebenarnya begini. Base-nya kan itu yang diganti adalah disc brake-nya. Terus kalau dia dipakaikan disc brake yang model lama, itu pun sebenarnya bisa disubstitusikan. Oke. Itu adalah disc brake yang modelnya dibuat menyatu pulser ring-nya dengan disc brake-nya. Kalau dibanding yang sebelumnya, pulser ring-nya terpisah dengan disc brake-nya. Oh, jadi sebenarnya kalau paham. mau substitusi dua-duanya Bisa. bisa sebenarnya. Jadi kalau Oke. mau dimodifikasi bisa menggunakan pulser ring yang versi Sebelumnya. Oke, sebelumnya siap. dengan pembesaran disc brake. Siap. Oke. Gampang udah dijawabnya. Gampang. Oke. Nah untuk yang berkaitan dengan road sync ini kenapa ada di BC 160, jadi gapnya agak jauh gitu ya, mungkin dari beberapa mungkin. Kalau bicara seberapa penting sebelum factor yang identik dengan kita TCE, poinnya adalah pada dasarnya gini, tuntutan konsumen kita itu kan keinginan konsumen itu makin lama Makin tinggi. ekspektasinya makin berharap lebih tinggi. Apalagi generasi Z itu kan bisa dibilang kalau bisa ya handphone itu ada di apa barang-barang kita kayak sehari-hari kita jalankan. Nah, salah satu akibat keinginan tersebut kita pengen berbeda itu juga bukan bagaimana kita memberikan keinginan konsumen yang diharapkan. Sehingga atas kondisi tersebut kita coba mulai aplikasikan itu di BCX. Karena kan bisa dibilang kalau mobil kan kalangannya ini ya menengah ke atas, tapi kalau BCX ini kan bisa dibilang menengah ke atas, tapi kita ingin fasilitasi lewat BCX. Nah, kalau melihat dari aset sejauh ini cukup antusiasnya cukup tinggi. Nah, siapa tahu nanti juga bisa jalan pilihan lain ya. Tapi otomatis kita ingin juga masukin dulu aplikasi ini ada navigasinya, ada musik, semua hubungannya terkait dengan customer. Karena apalagi kita ya, kalau tiap pagi aja mungkin yang dilakukan pertama adalah cek handphone. Orang lebih kayak gitu lah. Jadi itu yang coba kita terapkan di PCX. Oh ya, satu lagi. Perbandingan antara si RoadSync ini sama yang dua tipe yang lain, ABS sama CBS, targetnya pasti beda Pak ya? Boleh tahu Pak? Karena secara segmentasi harga juga beda. Ya. Kalau nggak salah kan sekitar CBS sama ABS itu sudah sih 4 jutaan ya. Habis itu naik atasnya sudah selesai. Memang segmennya agak cukup beda karena memang RoadSync ini memang ditujukan pada customer yang mulai digital sih. Lebih ke sana. Konsumen kita yang mulai digital, kita arahnya ke sana. Tapi kalau Bapak tanya segmentasinya, otomatis paling besar kita targetkan. Pada dasarnya sih kita pengen cakup semua market ya. Market yang pengen menyentuh motor big scooter, nah kita tawarkan basic. Tapi yang lebih pengen safety di ABS. Tapi kalau naik digital lagi kita mau arah ke kurang lebih kita mau mencakup customer kita yang keinginannya berbeda-beda, tetapi lewat PCX paham. kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Sip, terima kasih.